Hai Dream Warriors, saya Trada Towars, mentor personal development di Kejar Mimpi. Para Dream Warriors, kalau belajar ada yang stres nggak sih? Nah, hari ini saya akan share tips mengenai hal ini ya. Kenapa sih belajar itu bikin stres banget? Ya wajar aja, karena kita harus membuat suatu materi yang kita nggak ngerti sebelumnya masuk ke dalam otak. Apalagi yang ada di otak kita itu udah ribet banget, akhirnya bikin belajar tuh jadi tambah rumit. Akhirnya nanti ujung-ujungnya jadi bertanya nih ke diri sendiri, harus mulai dari mana ini belajarnya? Ada satu cara efektif yang bisa bantu kita untuk belajar dengan lebih mudah dan menyerap informasi dengan lebih gampang. Namanya adalah mind map. Mind map adalah suatu teknik atau cara belajar dengan membuat peta dari apa yang akan kita pelajari. Kalau kita bicara peta, persis seperti peta jalanan. Jalanan yang rumit dan ribet banget lebih mudah dipahami dan diikutin karena sudah dipetakan dalam sebuah informasi visual. Dalam mind mapping, yang akan dipetakan adalah informasi dan juga ide-ide yang ada dalam otak kita sendiri. Mind map sangat efektif karena melibatkan dua sisi otak kita. Yang pertama, otak sebelah kiri yang dimana fungsinya untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan logis dan juga terstruktur, sedangkan yang sebelah kanan untuk mempelajari hal-hal yang lebih imajinatif dan juga kreatif. Nah, dua sisi otak ini digabungkan untuk membuat sesuatu yang tadinya ribet menjadi lebih sederhana. Mind map juga efektif karena akan membantu kamu, yang pertama nih, melihat suatu masalah dengan lebih luas. Yang kedua, membantu kamu untuk bisa fokus pada inti masalah. Yang ketiga, membantu kamu untuk bisa melihat asosiasi dan hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan. Yang keempat, menguatkan informasi dengan cara ada visualnya nih, sehingga membuat kamu lebih gampang untuk mengingat. Dan yang terakhir, yang kelima, membantu kamu untuk memetakan suatu masalah hingga akhirnya kamu nggak perlu hafal mati. Nah, karena mind map ini fungsi dan tujuannya untuk membuat sesuatu yang ribet menjadi lebih sederhana, maka mind map ini bisa dipakai untuk banyak hal. Untuk belajar, untuk bikin goal, bahkan bisa untuk ngatasin masalah-masalah personal kamu. Nih, kayak gini nih contohnya nih. Yuk kita buat cara bikin mind map. Misalnya, Dream Warriors mau buat mind map tentang goal. Tahap pertama, kamu bisa memulai dengan menuliskan isu besar atau ide utama di tengah kertas. Contohnya ya. Kemudian untuk tahap yang kedua, kamu perlu membuat cabang dari isu besarnya. Nah, contohnya nih ya, cabangnya kalau mau IPK di atas 3, kira-kira faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi IPK di atas 3. Nah, saya akan pakai warna yang berbeda supaya lebih menarik. Yang pertama, misalnya belajar. Faktor yang kedua atau cabang kedua adalah sosial. Cabang yang ketiga terkait dengan tugas. Kemudian yang keempat dosen. Kemudian cabang terakhir yang juga penting adalah waktu. Nah, untuk membuat kamu lebih mudah lagi mengingat, maka jangan lupa untuk selalu temukan tema-tema utamanya, ya. Kemudian kamu bisa selalu tambahkan dengan gambar-gambar visual supaya kamu lebih mudah ingatnya. Misalnya nih, belajar, gambarin pakai alat tulis. Sosial, kamu bisa gambarkan dengan simbol teman-teman. Kemudian untuk tugas, kamu bisa gambarkan pakai simbol, misalnya kertas. Dosen, misalnya dosen kamu. Dan terakhir adalah waktu. Kalau sudah ketemu cabang-cabangnya, maka tahap ketiga, kamu perlu memikirkan lagi cabang-cabang lagi atau faktor-faktor yang terkait dengan cabang-cabang yang sudah ada sebelumnya.
Nah, misalnya nih, saya akan pakai warna yang berbeda lagi ya. Belajar. Kira-kira hal-hal apa saja yang mempengaruhi atau penting untuk tema belajar supaya IPK di atas 3? Misalnya, 1 jam per hari harus belajar. Kemudian 1 kali per minggu ke perpustakaan. Berikutnya harus mencatat. Ada lagi kah? Misalnya per minggu mengulang 2 mata kuliah. Ya. Kemudian terkait dengan sosial, apa saja yang perlu diperhatikan supaya IPK di atas 3? Misalnya ikut organisasi, kemudian hangout 1 kali saja per minggu. Terus misalnya tidak ada hangout di masa-masa ujian. Ya. Yang berikutnya terkait dengan tugas. Apa saja faktor yang perlu dipikirkan? Misalnya minimum harus A-. Kemudian sesuai deadline. Yang ketiga, jangan lupa untuk mencicil 1 minggu sebelumnya. Nah, cabang berikutnya terkait dengan dosen. Kira-kira hal apa yang penting harus dilakukan terkait dengan dosen supaya bisa membantu IPK di atas 3? Harus aktif. Ya. Mau bertanya. Terus bimbingan paling tidak 1 kali per bulan. Yang terakhir terkait dengan waktu, tidur maksimum jam 11 malam. Ya. Kemudian sampai kampus minimum 15 menit sebelum masuk kelas. Kemudian yang urgent aja deh, yang nggak penting nggak usah dilakuin karena nanti waktu untuk belajar jadinya tersita. Nah, ini adalah mind mappingnya. Kamu selalu bisa untuk membuat mind mapping kamu menjadi lebih kreatif lagi. Misalnya, mau kamu hias-hias. Karena semakin kamu melibatkan imajinasi dan kreativitas, ini akan membuat kamu lebih mudah untuk memahami dan juga mengingatnya. Ingat tadi saya sempat bilang bahwa mind mapping itu melibatkan 2 sisi otak. Kreativitas dan menghias-hias ini melibatkan otak kanan yang terkait dengan imajinasi dan kreativitas. Sedangkan membuat peta dan menuliskan secara terstruktur ini melibatkan otak sebelah kiri, yaitu bagian logis dan juga terstruktur. Itu sebabnya mind mapping sangat sekali efektif, makanya perlu kamu coba. Karena ini akan sangat membantu kamu, memudahkan untuk kamu belajar dan juga menyerap informasi. Setiap orang punya potensi dan juga kemampuan untuk belajar dan juga menyerap informasi, termasuk para Dream Warrior semua. Kamu perlu mencoba untuk tahu seberapa efektifnya mind map ini untuk kamu. Kamu tidak akan pernah tahu hasilnya kalau kamu nggak ada keinginan. Dan seberapapun hebatnya alat bantu, nggak akan bisa membantu kamu kalau kamu tidak memulai dengan membantu diri kamu sendiri. Jadi, selamat mencoba!